Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada salah satu penyakit bagi seseorang yang menjadikan seseorang itu tidak berdaya sama sekali. Salah satunya adalah penyakit stroke. Nah, penyakit stroke kerap kali mempengaruhi urat-urat dalam pribadi seseorang itu mengalami titik-titik terlemah seperti mulai berpikir, mengingat sesuatu dan lain sebagainya. Kebetulan saya berada di area kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Menurut informasi, salah satu staf di dinas ini sedang mengalami penyakit stroke yang sudah berbulan-bulan lamanya. Nah, tentu saja ada sisi problematika yang dialami oleh yang bersangkutan. Satu sisi dia memiliki kewajiban sebagai ASN aktif juga pada keluarganya. Di sisi lain dia harus berjuang untuk menyembuhkan penyakit dalam dirinya. Nah, kebetulan di sini ada rekan kami Master Sugeng Setiawan sebagai tokoh metafisika Nusantara, mencoba memberikan sebuah pemahaman edukasi yang sekaligus membantu penyembuhan melalui metode hipnoterapi. Seperti apa prosesnya? Mampukah Mas Sugeng ini mengingatkan kembali memori dari seorang yang bernama Mas Yusuf, staf Dinas Kebudayaan Pariwisata Banyuwangi ini? Ataukah bagaimana? Anda tidak perlu penasaran. Lebih baik, mari kita lihat bersama-sama bagaimanakah proses penyembuhan yang dilakukan oleh Mas Sugeng Setiawan ini terhadap Mas Yusuf dengan sebuah proteksi mengantarkan Mas Yusuf di bawah alam sadar. Praktek inilah membantu yang bersangkutan untuk menyembuhkan penyakit dalam dirinya. Mari kita lihat bersama. Kopi, Bu. Ini Pak. Kayak pernah tahu sama Bapak ini ya. Iya tahu. Iya. Tahu di mana? Jenengan yang ngobati orang-orang sakit itu tak Pak? Tapi saya bukan dukun, Bu ya. Oh Saya ya. ketepatan pengacara. Terus ada apa ke pariwisata Pak? Ini ketepatan ada Bu, mau ada urusan sedikit, mau tanya tentang perizinan, mau mendirikan izin kesenian, Bu. Di sini ada orang sakit stroke Pak. Iya. Jenengan bisa ngobati Pak? Orang dinas ini. Iya, orang dinas pariwisata sini. Siapa namanya, Bu? Namanya Mas Yusuf. Mas Yusuf. Iya. Nanti tak panggilkan Pak kalau jenengan Pak, mumpung ada sampean barangkali sembuh nanti Pak. Oke Bu, kita coba Bu ya. Siapa tahu ada jalan untuk beliaunya biar dia kembali sehat. Iya. Kasihan Pak, sudah lama. Iya Bu. Orangnya sakit stroke itu. Tapi jangan lama-lama Bu, waktu kita terbatas Bu ini Bu ya. Oh, nggih. Oke, mana Bu orangnya Bu? Ini kayaknya Pak. Mas Yusuf. Pak Yusuf. Ini. Oh ini Pak Yusuf ya. Tinggal dulu ya Pak ya. Oke, makasih Bu ya. Oke, ini Pak Yusuf. Nggih, Pak. Oke, kenal Pak. Saya Pak Sugeng. Nggih. Oke, saya ketepatan profesi pengacara Pak. Nggih. Saya ketepatan di sini tadi ada penting sedikit, terus ada Ibu cerita katanya ada pegawai Dispar itu ada yang kena stroke, betul ya? Oke. Pak Yusuf mana dalamnya Pak Yusuf? Saya di perumahan Brawijaya Sevilla Indah, Pak. Oh, asli? BCI. Aslinya dari Wonosobo. Oh, BCI ya. Iya. Oh, BCI. Iya.
Terus sudah berapa lama Pak kena ini Pak? 2 tahun. 2 tahun. Nggih. Apa yang dirasakan Pak saat ini Pak? Ingatan saya masih belum normal. Belum normal. Nggih. Kalau ingatan 0 itu nggak inget, 10 itu inget Pak. Itu hanya tinggal berapa persen Pak? Ingatan sama tinggal berapa persen? Ya, berapa Pak ya? 50% Pak? Iya, sekitar itu. Oh 50%. Tapi sama teman-teman itu sama nama-nama keluarga masih ingat ya? Ingat, Ingat. alhamdulillah. Yang fatal yang nggak ingatnya apa Pak? Masalah apa Pak? Mata angin, Mata angin. utara ya, terus sama angka. Jadi misalnya ini berapa gitu agak lama. Oh gitu. Jadi ibarat saya nulis angka 5 bisa nggak nyebutkan langsung itu Pak? Nggak bisa, agak pelan. Agak Iya. pelan. Oke. Oke, coba Pak Usup nanti sebelum kita terapi kita tes dulu Pak. Nggih. Ada punya kertas kosong Pak dengan pulpen Pak. Nggih. Nah, kita coba ya, Nggih. kita tes sejauh mana ingatannya sebelum diterapi dengan yang sudah diterapi nanti Pak ya. Nggih. Semoga ini berhasil Pak. Nggih. Kita coba membantu Pak Usup dengan kekuatan pikiran, Nggih. dengan metode hipnoterapi. Nggih. Syaratnya cuma satu Pak. Pak Usup fokus pada saya, suara saya ikuti. Dalam pikiran Pak Usup nggak usah ada kritisi. Nggih. Nggak usah kata-kata saya dikritisi, diargumen atau diapakan lah ya. Nggih, nggih. Yang penting Pak Usup pasrah, percaya dan yakin dan ikuti. Nggih. Nah, ya, hanya itu ya. Iya. Oke, kita coba nunggu kertas ya. Oke, ini coba. Ini ada kertas Pak ya. Kita coba tes Pak ya. Kita tes angka Pak ya. Nggih. Angka di sini Pak. Dulu Pak Usup pendidikan terakhir apa Pak Usup? SMA. SMA. Iya. Kalau ini Pak Usup, angka berapa Pak Usup? 7. 7. Ditambah 3 Pak Usup sama dengan berapa Pak Usup? 7 tambah 3. 6. 7 tambah 3, 6 ya. Iya. Oke. 7 tambah 3 kok. Ya itu gitu. Nah, Masih. terus ini berapa Pak Usup? Angka berapa ini? 5. 5. 5 dikurangi 2 Pak Usup. 3. 3. Betul ya. Iya. Terus ini angka 8 Pak Usup. Iya. Ya. Ditambah 3 Pak Usup. Sama dengan berapa Pak Usup? 8 tambah 3. 11. 11. Oke. Sekarang perkalian Pak Usup. 6 dikali 3 Pak Usup. 6 kali 3. Ya itu Pak. Masih belum bisa Pak. Belum bisa ya? Iya. Ini Pak Usup belum bisa secara cepat menggunakan pikirannya untuk merespon matematika. Begitu Pak Usup? Iya. Oke. Pak Usup, Pak Usup kalau sholat tuh menghadap kemana Pak Usup? Ke barat. Ke barat. Iya. Kalau di sini barat itu sebelah mana Pak? Barat sebelah sana. Oh, sana ya? Iya. Kalau Pak Usup dari Ketapang mau ke Wongsorejo Pak, Iya. itu arah kemana Pak? Ke selatan. Dari Ketapang ke Wongsorejo ke selatan. Iya, ke selatan. Nah, ini bingung ya, ini Iya. Pak Usup ini Iya. mengarahkan mata angin itu bingung, nggak bisa menentukan, Iya. bingung antara selatan, utara, barat, dan timur. Begitu Pak Usup ya? Iya. Oke, ini coba kita kembalikan Pak Usup ya, kita Iya. nanti tes uji. Nah, ini ada berapa yang benar dan ada berapa yang salah Pak ya? Iya. Oke, Pak Usup bisa dimulai Pak ya? Iya. Oke. Pak Usup bisa menghadap saya. Bisa geser kursinya Pak. Makin. Nah, kursinya. Iya. Metode ini adalah metode kekuatan pikiran Pak Usup ya. Oke. Pada dasarnya manusia itu mempunyai aplikasi untuk menyembuhkan semua gangguan-gangguan pikiran Iya. maupun gangguan-gangguan fisik.
Ini metode hipnoterapi Pak ya, Ya. mengandalkan kekuatan pikiran. Ketika Pak Usop bisa memperdayakan pikiran Pak Usop secara maksimal, pasti nanti berhasil. Jadi keberhasilan dan kegagalan tergantung Pak Usop, Nggih. bukan tergantung saya, gitu ya. Nggih. Syaratnya satu, Pak Usop niatkan ingin sembuh Nggih. dan percayakan semua pada saya. Nanti apapun saya katakan Pak Usop, Nggih. tolong jangan dikritisi ya. Nggih. Contoh gini, ketika Pak Usop tak suruh tutup mata, pikirannya langsung, kenapa saya suruh tutup mata? Orang saya belum tidur. Berarti bahasa saya dikritisi. Iya. Ketika saya tak suruh tutup mata, ya sudah tutup mata. Nggih. Gitu ya? Iya. Diikuti ya? Iya. Oke. Sekarang kita coba tes dulu Pak ya. Nggih. Sekarang coba tutup mata Pak. Oke, Pak Usop. Bisa nggak munculkan Pak? Dalam pikiran Pak Usop itu ada angka 7 Pak. Angka 7 dalam pikiran Pak Usop. Sudah muncul Pak Usop? Angka 7? Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Nggak apa-apa. Sudah. Nah, sekarang angka 7 Pak Usop, kalau dibalik Pak Usop, seperti apa Pak Usop? 7 dibalik. Seperti Kayak apa? huruf H. Oke. Sekarang buka mata Pak. Oke, Pak Usop. Sekarang tutup mata lagi Pak. Niatkan dalam pikiran dengan tulus, minta kepada Allah. Saya kasih waktu 1 menit, minta kepada Allah, ya Allah, saya beri petunjuk apa yang dilakukan hari ini melalui tangan Pak Sugeng. Semua gangguan penyakit saya bisa diangkat dari pikiran saya dan dari badan saya. Sekarang berdoa mulai Pak. Berdoa mulai, selesai Pak. Oke. Sekarang Pak Usop menginjak lagi ke tes sugestif Pak ya. Iya. Tes sugestif. Tangan sama lurus Pak. Sekarang bayangkan Pak. Bayangkan, imajinasikan, dan rasakan Pak. Kalau tangan Pak Usop kita kasih batu beratnya 5 kilo Pak. Andai kata ini batu 5 kilo, apa yang terjadi? Nggak kuat Pak. Pasti tangan sama turun. Iya. Ya. Turun. Iya. Oke. Sekarang fokus di sini Pak ya. Iya. Fokus di sini. Mata Pak Usop. Oke. Sekarang kita kasih batu Pak. Ini tes sama. Saya tes. Kasih batu. Rasakan. Jangan diturunkan. Biar Pak Usop merasakan sendiri. Ini saya kasih batu 5 kilo Pak. Oke. Saya hitung 1 sampai 3, tiap hitungan rasakan batu itu semakin berat, semakin berat. Dan sekarang mulai rasakan, ini tak kasih batu Pak. Rasakan batu itu beratnya 5 kilo Pak. Bayangkan, rasakan di tangan itu ada batu. 2, rasakan semakin berat Pak. Tambah berat Pak. Semakin berat lagi Pak. 3, tambah berat lagi Pak. Semakin berat lagi Pak. Tambah berat Pak. Rasakan beratnya. Terus tambah berat lagi Pak. Tambah berat lagi. Oke, bagus sekali. Apa rasanya Pak tadi Pak? Berat. Tak terasa berat. Iya. Oke, sekarang kebalikannya Pak. Andai kata ini tak kasih tali Pak. Di atas ada balon Pak. Ada balon banyak, ada 100. Balon itu naik ke udara. Tangan sampean apa yang terjadi? Kira-kira. Pasti Naik. naik karena ringan ya. Oke. Sekarang rasakan, bayangkan kita kasih tali. Sini ada balon. Ini hanya main pikiran. Sekarang 1, 2, 3. Sekarang tutup mata. Pak Usop masih ingat nggak? Dulu 5 tahun yang dulu Pak Usop menjadi sosok seorang yang gagah, yang kuat, yang sehat, yang cerdas. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Iya. 5 tahun yang dulu Pak Usop menjadi seorang yang kuat, yang cerdas, yang sehat. Sekarang kembalikan pikiran itu Pak, memori itu kembalikan saat ini. Di mana saat ini Pak Usop seperti 5 tahun yang dulu Pak. Ya, saya hitung Pak, 1 sampai 5 Pak, tiap-tiap hitungan munculkan pikiran Pak Usop. Dikala Pak Usop itu benar-benar orang yang kuat, yang sehat. Paham Mbak ya? Sekarang 1 Pak, munculkan Pak, memori pikiran Pak Usop seperti waktu dulu Pak.
Sekarang tetap pertahankan mata Pak Usop, tetap tutup, ya. Tetap pertahankan, munculkan, perkuat lagi. Saya hitung 1 sampai 3, tiap-tiap hitungan perkuat lagi Pak memorinya Pak Usop. Jauh lebih kuat lagi Pak, 100 kali lipat Pak. Seperti yang dulu, lebih kuat lagi, lebih sehat lagi, lebih cerdas lagi, lebih jenius lagi. Ingatannya lebih kembali lagi, lebih kuat lagi. 1. Ya, bagus sekali Pak. Oke. Sekarang tetap tutup mata Pak. Rasakan mata Pak Usop semakin lama semakin berat, tambah berat, semakin berat. Rasakan semua saraf-saraf yang ada di pikiran Pak Usop, kendorkan semua. Rilekkan semua, mulai ujung kepala sampai ujung kaki, rilekkan semua. Karena tubuh, otot, saraf membutuhkan relaksasi, membutuhkan rasa nyaman, membutuhkan istirahat. Sekarang rilekkan, bagus sekali Pak Usop. Mata pun butuh istirahat, karena mata pun butuh istirahat. Dengan istirahat mata, kendorkan semua saraf-sarafnya, kendorkan semua saraf-saraf. Bagus sekali Pak Usop. Sekarang rasakan, karena kendornya mata, karena rileksnya mata, mata Pak Usop terasa berat sekali, terasa berat sekali. Nggak tahu kenapa, ketika Pak Usop ingin buka mata, mata itu terasa berat sekali dan tambah berat sekali. Bagus sekali Pak. Sekarang nggak tahu kenapa, ketika Pak Usop ingin buka mata, mata itu berat sekali, terasa berat sekali. Sekarang coba dibuka, tapi mata itu berat sekali Pak, terasa berat sekali Pak. Terus rasakan, semakin berat Pak matanya, semakin berat matanya, semakin berat. Oke, bagus sekali Pak. Semakin berat sekali, bagus sekali, bagus sekali. Oke, bagus. Sekarang rasakan, perkuat tenaga untuk membuka mata, tapi nggak tahu kenapa mata itu semakin kuat. Saya hitung lagi 1 sampai 3, tiap-tiap hitungan perkuat tenaga untuk membuka mata, tetapi mata itu semakin lengket. 1. Dan tidur lebih dalam lagi, tidur lebih nyaman lagi, tidur lebih dalam lagi. Bagus lagi Pak Usop. Saya hitung 10 ke 1, tiap-tiap hitungan masuki tidur yang paling nyaman lagi, tidur yang paling rileks. 10, lebih nyaman lagi. Tidur lebih dalam lagi, tidur lebih nyaman lagi, dan tidur lebih dalam lagi. Bagus sekali Pak Usop. Pak Usop saya ajak ke tempat yang paling indah, tepat hitungan 1 nanti Pak Usop masuki tempat yang paling indah, yang paling nyaman, membuat pikiran Pak Usop lebih tenang lagi, membuat tidur Pak Usop lebih rileks lagi. Tepat hitungan 1 nanti. Saya hitung dari 5 ke 1, tiap-tiap hitungan menurut rasakan tubuh Pak Usop semakin rileks, semakin nyaman, dan semakin 5. Tidur lebih dalam lagi, tidur lebih nyaman lagi, dan tidur lebih dalam. Bagus Pak Usop. Tangan Pak Usop saya angkat, tepat hitungan 3 nanti saya jatuhkan. Ketika tangan Pak Usop jatuh dan menyentuh paha sebelah kiri, masuk tidur yang lebih dalam lagi daripada sebelumnya. 1, 2, 3, tidur lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi. Bagus sekali Pak Usop. Saya ingin Pak Usop dalam keadaan yang tenang ini, Pak Usop kembalikan lagi pikiran Pak Usop. Di saat-saat Pak Usop dalam keadaan yang kuat, yang sehat, dan yang cerdas. Munculkan kembali pikiran itu. Saya hitung 1 sampai 5. Tiap-tiap hitungan munculkan kembali kecerdasan pikiran Pak Usop seperti sedia kala. Munculkan kembali, tarik kembali kecerdasan Pak Usop seperti dulu lagi. Dan sekarang bisa Pak Usop gunakan untuk pemikiran-pemikiran ke depan.
kapan. Sekarang satu. Lima. Rasakan sekarang. Pertahankan sekarang posisi Pak Usop mulai saat ini sampai kapanpun dari manapun. Kecerdasan yang hilang, kejeniusan, kepintaran kembali lagi dalam memori Pak Usop. Memori pikiran Pak Usop menjadi cerdas, menjadi sehat, dan kembali lagi seperti dulu kala. Kalau Pak Usop paham, anggun kepala. Terus sekali. Mulai saat ini sampai kapanpun dari manapun, Pak Usop menjadi seorang yang cerdas. Bisa menangkap, bisa menghitung, bisa mengalihkan segala bentuk huruf masuk lagi dalam pikiran, dalam bentuk apapun masuk dalam pikiran, dan seketika itu Pak Usop bisa mengatakan, bisa menyelesaikan kata-kata yang selama ini Pak Usop sulit mengatakan. Pada saat ini sampai kapanpun dan dimanapun Pak Usop menjadi seorang cerdas. Terlepas itu masukkan lagi memori di mana arah utara, arah selatan, arah timur, arah barat, masukkan kembali, masukkan. Saya hitung 1 sampai 3. Tiap-tiap hitungan, masukkan semua. Mata angin, arah mata angin. Utara, barat, selatan. 1. Mulai saat ini dan seterusnya, Pak Usop menjadi orang cerdas yang memahami tentang mata angin. Utara, selatan, timur, dan barat. Mulai saat ini sampai kapanpun dari manapun, Pak Usop menjadi orang cerdas. Tanamkan dalam-dalam, tanamkan dalam-dalam. Mulai saat ini sampai kapanpun dari manapun, Pak Usop menjadi orang cerdas. Dan Pak Usop mulai saat ini segenap angka perkalian, pengurangan, pertambahan, dan pembagian. Mulai saat ini Pak Usop menjadi orang cerdas. Tanamkan dalam-dalam. Kembalikan menjadi orang yang kuat, yang cerdas seperti dulu kala. Dan tanamkan dalam. Dan yakinkan mulai saat ini sampai kapanpun dari manapun Pak Usop menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang kuat. Bagus sekali. Bagus sekali. Tarik napas yang panjang lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik lagi napas yang panjang. Setiap tarikan napas menarik semua kecerdasan. Terus setiap hembusan napas melipat gandakan kecerdasan itu. Terus tarik napas lagi, buang lagi. Bagus sekali. Tarik napas lagi. Yakinkan setiap tarikan napas menarik semua kecerdasan pikiran Pak Usop. Dan setiap hembusan napas melipat gandakan kecerdasan itu. Terus tarik napas lagi, menarik kecerdasan. Dan hembusan napas melipat gandakan kecerdasan itu. Bagus sekali Pak Usop. Saya hitung 1 sampai 5, tiap-tiap hitungan rasakan tubuh Pak Usop semakin segar, semakin sehat. Dan tak kenapa pikiran Pak Usop kembali lagi cerdas, pintar seperti itu. 1. 5, buka mata, bangun dalam keadaan segar, sehat dan bahagia. Segar, sehat dan bahagia. Gerakkan Pak, tangan-tangan. Polpen tadi mana ya? Angka berapa, Pak Usop? 7. Angka berapa, Pak Usop? 3. 3. Angka berapa, Pak Usop? 5. Angka berapa, Pak Usop? 2. Kok gak mikir ini? Tadi samaan mikir. Iya. Hah? Iya. Apa? Sekarang 5 dikurangi 2, 3. 7 ditambah 3. 7 ditambah 3, 10. Bagaimana? Hah? Ya, alhamdulillah. Hah? Ini enggak bohongan lah ya. Tadi tak suruh tunjukkan angka bingung. Ya. Iya. Apa sekarang yang saya merasakan tadi? Ya, perubahan itu. Perubahan. Iya. Sekarang ini berapa? 10. 10 gitu. Ini berapa? 7. 7. Ini berapa? 13.
15. Ya. Terus ini berapa? 2 ini kosong. 20. 20. Tapi saat ini Pak Usup apa yang dirasakan? Ringan. Ringan. Iya. Terus tadi sama pertama kali jawab aja bingung gitu Iya. di angka-angka. Sekarang kok iso cepet aja. Kenapa? Kayak ini aja. Iya. Ya, ini. Iya. Berapa ini? 15. 15. Enggak usah mikir sekarang. Iya. Terima kasih Pak Usup. Iya. Keberhasilan ini bukan dari saya tapi kekuatan Pak Usup sendiri ya. Nggih, Pak. Oke. Terima Nggih, kasih Pak makasih ya. ya, Pak. Oke. Terima kasih pemirsa. Inilah kekuatan pikiran di mana Pak Usup tadi kita tes dengan angka aja bingung ya. Kita belum ada penambahan perkalian. Dengan angka aja bingung, ngeblank. Tapi kita tes ini tadi kita sama-sama tahu ketika kita terus langsung dijawab 3, 15, 7 tanpa mikir. Artinya sudah mulai ada pengembalian Pak ya. Iya. Dan Pak Usup sudah mulai merasakan itu. Oke, terima kasih. The Power of Mind at Oke, Mas Yusuf. Mas Yusuf, nama lengkapnya siapa Mas Yusuf? Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf ya, di Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Di bidang apa? Destinasi wisata. Destinasi Iya. wisata. Iya. Mas Yusuf selama ini kan menderita seperti ada semacam stroke, betul ya? Iya. Ya. Sehingga terkendala masalah pekerjaan dan Iya. pergaulan sehari-hari. Nah, tadi kan sempat sudah ada penanganan Iya. hipnoterapi dari Master Sugeng Setiawan. Iya. Nah, sekarang apa yang dirasakan setelah dilakukan hipnoterapi tadi? Tadinya saya menyebutkan angka itu kan agak sulit, terus alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa. Begitu ya, Iya. alhamdulillah. Berarti ada hal positif. Iya, ya. terus apa arah mata angin itu tadinya kan tidak begitu kuat. Saya sekarang sudah tahu barat mana timur itu. Gitu. Iya. Terus apa namanya, Pak Yusuf juga pasti merasakan perbedaan. Nah, semula itu bagaimana, setelah di hipnoterapi itu seperti apa? Bisa disampaikan kepada pemirsa? Bisa, yaitu sebelum di hipnoterapi itu saya itu apa berat gitu, pikiran berat gitu. Setelah di hipnoterapi itu ringan, terus kayak pikiran kayak unek-unek itu hilang semua gitu. Semula ada kendala nggak ketika sebelum di hipnoterapi itu dalam hal berpikir, misalnya berpikir sesuatu mungkin ada nggak kendala itu? Kalau sebelumnya ada kendala, saya itu yang nggak bisa itu arah mata angin. Tapi kalau sudah bisa. Gitu ya. Iya. Berarti dalam hal ini Mas Yusuf sudah bisa mengenal bahkan memahami betapa positifnya melalui sebuah penyembuhan hipnoterapi ya. Iya. Oke. Sekarang kesan sampean, penilaian sampean selama ini masyarakat menilai hipnoterapi itu selalu negatif, diarahkan seolah-olah orang dihipnotis itu adalah hanya untuk membongkar rahasia yang bersangkutan. Tapi kenyataan seperti yang dirasakan Mas Yusuf langsung, itu bisa dilakukan penyembuhan melalui olah pikir Mas Yusuf sendiri. Iya. Sampaikan kesan sampean kepada masyarakat. Monggo. Ya, jadi Pak, untuk para pemirsa tidak usah ragu atau takut kalau di hipnoterapi, karena ini semua untuk membuka pikiran kita gitu loh. Penyembuhan melalui di penyembuhan. bawah alam sadar Iya. ya. Dan yang menyembuhkan bukan Master Sugeng tadi itu. Iya. Master Sugeng hanya mengantarkan sampean kepada alam pikir sampean sendiri. Jadi sampean sendiri yang menyembuhkannya. Iya, betul. Pengendalian yang penting. Iya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Mudah-mudahan sembuh selalu ya. Oke, dan seterusnya. Laras